Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sami jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pengiringan sini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih cuaca bersahabat sekali dengan kita sehingga pengunjung ini bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khidmat dan usul. Inggih, dalam kesempatan ini peringatan Isra dan Mi'raj ini tiang akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi malik Allah taala, firman Allah taala ini adalah menyatakan, menjelaskan bahwa tentang perintah sholat, tentang perintah sembahyang, sejati-jatinya sholat itu dimulai dari aqimis sholata liduluki syamsi. Sholat itu dimulai dari sejak tergelincirnya matahari. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, sekembalinya dari Sidratil Muntaha kembali ke bumi ini, beliau itu tidak langsung melaksanakan sholat subuh tanggal 27 Rajab itu. Tidak melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Sehingga Rasulullah belum tahu cara berbicara nangkali gawe sarang sembahyang itu, sehingga pemantau Nabi besar Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj itu beliau tidak melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena Muhammad Rasulullah itu belum tahu cara berbicara takrir gawe sarang sembahyang itu, sehingga waktu zuhur, jarak waktu antara subuh sampai zuhur, itulah Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara sholat. Nah, terus selanjutnya adalah sholat itu dimulai kapan? Dimulai waktu zuhur. Usia berapa Rasulullah itu mulai melaksanakan sholat? Diperintahkan sholat wajib itu bi asyri sinina wa salasata asyhurin ba'dan nubuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan atau Isra Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan itu adalah 10 tahun 3 bulan setelah kenabian beliau. Jadi usia Nabi ketika diangkat menjadi Nabi itu adalah berumur petangga setahun. Setelah diangkat menjadi Nabi, dia langsung sembahyang, tidak ada perintah sholat saat itu. Dia numan karya searan munggah waktu 5 ini belum. Namun setelah menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, lalu 10 tahun 3 bulan berikutnya barulah Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan pada tanggal 27 Rajab itu. Jadi kira usia Nabi, jadi kira usia Nabi saat diperintahkan melaksanakan sholat. Petangga setahun usia ketika diangkat menjadi Nabi, dan ditambah 10 tahun 3 bulan, berarti 50 tahun 3 bulan umur Rasulullah mulai melaksanakan perintah sholat. Ini 10 tahun 3 bulan.
Usia Nabi berarti 50 tahun 3 bulan. Ia lain terperintah, ia lain mulai karya searan munggah 5 waktu. Nah, salat ini adalah sangat penting. Untuk apa? Untuk membahagiakan punggung tiang. Salat ini, dengan salat itu kita akan terhindar dari melakukan segala macam kejelekan. Karena jelas Malik Allah Ta'ala, inna salata tanha anil bahsya'i wal munkar. Salat itu akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu poin adalah salat. Lamun belum tiang pacu sembahyang, belum tiang akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Lagu narak dengan pacu sembahyang, lagu masih gene menggawe dosa, bertanda salatnya belum sempurna, belum pas. Kan dengan saja sembahyang malik. Jadi salat itu sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran, memang Allah nandika ke dalam Al-Quran, as-salatu li dzikri, salat itu untuk mengingat aku. Salat itu adalah untuk mengingat aku. Jadi yang menarak dengan sembahyang berarti tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Terus lanjut tuh, lamun narak dengan sembahyang hanya berdalil kepada Al-Quran sangkana as-salatu li dzikri, salat itu adalah untuk mengingat aku, tidak dia ruku, tidak dia sujud, berarti itu adalah orang yang paling terbodoh di seluruh dunia. Kenapa? Karena dasar hukum Islam itu adalah sumber hukum Islam ijma' apa? Al-Quran. Memang dalam Al-Quran itu menyatakan as-salatu li dzikri, tetapi ada sumber hukum Islam kedua, yaitu hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu berbesatan kamu pada kita, aku sembahyang besenang. Memang pelunggung tiang belum pernah ketemu dengan Nabi, tetapi Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, terus sampailah kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita, meriak cara sembahyang, sehingga salahlah orang-orang yang melakukan salat hanya dengan ingat saja kepada Allah Ta'ala. Berarti dia itu tidak percaya kepada hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia nyerengek, dia noak-noak. Ini kita rara seminggu saliwa along penyerang pengantar uyun jadi tamu jemaah menjadi satek berjamaah loyan sembahyang kadu Quran doa di dalil. Nah punin dalil as-salatu li dzikri, salat itu untuk mengingat aku, pokoknya ingat ke nenek. Iya wah lagu ini dieda ini kan benar sini ada Mbaya naik dengan gana. Apa jadi sumber hukum? Sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis. Memang Al-Quran nyatakan seperti itu. Tidak dijelaskan bagaimana cara sholat, ruku, sujud, tidak ada dalam Al-Quran. Caranya maksud dia. Tetapi hadis Nabi itu yang menjelaskan sembahyang kamu berbesatan kamu pada kita, aku sembahyang. Berarti Rasulullah sholatnya ada ruku, ada sujudnya. Iya tenurut. Alangkah gobloknya, alangkah bodohnya orang-orang yang hanya menyatakan as-salatu li dzikri itu. Yakin pelunggung tiang lamun pacu sembahyang, lagu masih tegene bekane, gene menggawe dosa, berarti salat kita belum pas. Ya kita perlu pada guru berbicara rukuk, berbicara sujud. Mungkin itu yang kurang, rukun-rukunnya yang kurang. Iya dengan atau maling begini.
Sekalipun maling itu kanggo untuk maling, kanggo untuk maling. Dia maling ini nanti, dia maling itu untuk maling nanti. Harta benda. Kan ada kisah lain. Ada seseorang lalu suruh mondok ke si Ina, si Ina nama Nabi mati dulu. Lalu mondok kalau anakku, wow, lalu mondok. Kan ulama al-Qur'an waliullah di mondok. Ketika dia mondok di pondok pesantrennya seorang waliullah, lalu dia minum 10 jelo itu mondok, buyung terkena si guru. Karena anak kecil 10 bermondok, karena saat tanpa bermondok kani honen guru. Kemudian guru salah. Pokok baju sembahyang bugawe apa sagawe amam lain iya wah. Oh. Enggak. Aku tan padahal oleh selaku murid si mondok. Tolong balik arah seke itu. Ina ana apa baru murid lalu ini suruh ke oleh si guru kina. Kemudian suruh ke samondok bekerbu. Kemudian angkat pokok baju sembahyang bugawe apa sesuai dengan tawaam iya wah. Usah ke mondok dengan pokok baju sembahyang. Wow aneh. Bu apa gawe nama anggelai ina? Muni nana kan sini. Jangan naon nana. Kemudian nentuin jah. Angka ini suruh si gorong kina pokok baju sembahyang dek gawe apa sagawe amam laya gawe. Wah ini yang perlu nawan agak aneh ini sih. Terdesak, terderang ternaku ini. Aku sebenarnya anak. Iya kalau ke sekolah mana ada yang sedih nurut amam. Angka apa je gawe nama anglaina. Amam kamu lalu. Ya sebab mati wah lalu maling buta galah buk mati ya mah ya sering kemeling perangan engkau dia jadi di dalam pemondok pekerbong lagu ibu segurung kina apa sakai amu lagu iyo kang gawe nani astagfirullahaladzim muninan aku yakin kenyurung lalu mondok kadang sedih nurut amu lagu nani terdedan dohi ajarin maling kan iya wah si bakti taat dan kemuruan. Akhirnya apa? Tentu dah. Malam dulu sembahyang enggak sembahyang isi lalu berguru maling. Lalu ketua saya paling pintar na maling lalu berguru. Dia minah seminggu buah tahun ilmu dengan maling. Hingga sembahyang isi ina apa lalu? Kalau maling ya ina ya Allah gak mana kejak lalu dia bahasa burung tetua lalu lampak kanan sini maling di sekitar jam 12 jahit dan balik sholat iya tak maling dan iya tamu kan balik niki di mana tamu kejebak hukum dengan mengganggu dengan tetap dosa. Nani anda yang tak tamu nani kembali siap melengi kembali otomatis nasi hukum mengganggu dengan tetap dosa. Mereka wah borong tak baik nani borong tamu maling sobol nampak. Saya ikut tengok cerita arah balik beli solah sugi mengenai balik sini. Lagu ni dah nukul cekap mati yang nani cik iya enggak tamu nani tamu nyerang untuk ke dalam balik ipin baliknya ke tedem kemelas nanti ke tedem biasa buat dia yang tamu pas kan papa emas kan papa berangkas kepeng satu itu pun di tamu tu lah iya terus ke benda situ dia minum buka harta benda niki berwarna emas berkepeng apa menghitung kepeng menghitung emas kira sih nak berjakat gitu. Dak kemudian ngitung kepeng Allah Akbar abis bang subuh bahasa gorong sembayang gaet enggawe perintah dan enggawe apa sebenarnya aku dari ngomong abis ngaden
Mas kepeng sabar itu borong ngitung jumlah sembahyang subuh. Kebetulan ke dalam Bali beli itu arak tahun sembahyang, arak tahun berduduk itu. Bunia sosar menuduh. Melenge pen Bali. Saya menuduh aku saya maling. Maling bekembe mungkin arak aku diri dari mana? Ya aku wah. Pada toyes sana di subuh masih pada tedam toyes. Aneh kesolahkan dari maling yang duduk epin balin sembayang. So, arak ini kita kira bung tangar seperti tanah. Ni abin duduk epin balik ada satu pada toyes duduk sini anak itu. Aku maling. Tentu. Toye sepin balik ke Sunda. Toye sepin balik ke Sunda. Ternyata di mana toye sepin balik situ aneh bersembayang aneh. Sudah jadi imam ipin balik. Ternyata legar ipin balik. Balik begitu baca kelik muri bare suninana. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu selesai sembahyang subuh pun selesai. Di mana selesai sembahyang subuh, ternyata begitu selesai sholat subuh langsung saya kamu sebenarnya aku adalah maling. Ia nak suruh si gurung kaku gawe sembako paju sembahyang dan gawe apa gawe dengan tak lain. Guna pegawai dengan tok aku nak jadi maling, aku nanti kenorot dengan tok jadi maling. Bu terus kepeng kesekan berangka semeto emas itu bebas nyogol doang atau kan itu. Mau mencetu dari sana. Lalu seninya perisa kepeng ternyata boka sear kepeng di temas itu. Tentu maling. Au aku bikin kelepas di kondisi saya ngobang subuh. Saya nggak iya bahasa gorong ke pokok sembayang digawe dengan pegawai dengan toa. Bunani si dia cerita ini di buah. Pada dekat kepeng benang searah. Bikin aku nani ini kengitungan kepeng di temas siku. Ada iya kalau kembali itu dia kepenyogol menjekat mengenang. Oh. Aku punten hitung. Nah, hitung. Buedak kengonen ternyata begitu selesai penghitungan berapa raja jekat. Bunani lalu ngatung naik kepeng sia, jekat sia. Kena senapus sama nia 8 golongan yang berhak menerima zakat akan saya berikan. Aku tak nampak. Dia menakarkan lampu. Ndak. Hei baca. Aku. Sida uang lain atau deman. Wow, aku anak kedara ya. Boleh mak lambar dalam tulak malik kau. Oleh MC ku bare. Ini tipe bukan kawin namdet anak kadenar jadi penerus. Ayo bagus gati wah. Gatu jadi. Lalu bagi kepeng butulah malik ternyata langsung terkawin di sini dengan perawan. Nah, ini yurun maling yang sebenarnya. Lah, apa maling-maling yang saat ini kadang-kadang ya Allah sampai bersifat merampok dan segala macamnya. Berarti apa? Selama orang itu masih gemar melakukan satu perbuatan dosa, berarti orang itu adalah belum sempurna nikmat kena cara menggawe saran ibadah sembahyang sak 5 kali dalam sejelo semalam. Oleh karena itu mari kemudian berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari ini supaya kita melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita harus menjaga rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Ini yang kadang-kadang belum tiang remehkan, gampangkan tentang membesa rukun, membesa syaratan, dan mana yang termasuk sunat abad dan mana yang termasuk sunat hayat itu. Nih, Ampun sekedar ini sebagai mukadimah dan mudah-mudahan hikmah serta manfaat bagi kita semua, terutama dalam memperingati Isra dan Mi'raj ini. Kiranya kita bisa
meneladani dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, yaitu tentunya dengan melaksanakan sembahyang yang 5 kali dalam sehari semalam, karena ia adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diterima secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketimbang ibadah-ibadah yang lain diterima melalui perantaraan malaikat Jibril. Mudah-mudahan ada hikmah serta manfaat, dan hadina Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.